Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya merasa bahagia. Bahagia karena cuacanya begitu cerah dan indah, dan bahagia bersama orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, ketika Allah takdirkan kalian menjadi anak yatim atau menjadi piatu. Piatu ini istilah Indonesia, kalau di istilah Arab nggak ada piatu. Di dalam kait pembahasan fikih kitab-kitab Quran nggak ada istilah piatu, karena tetap disebutnya yatim. Cuma Indonesia untuk membedakan, kalau nggak punya ibu namanya piatu, itu Indonesia. Tapi nggak masalah, boleh-boleh saja, memudahkan. Ulama kita dulu mengaturnya. Ataupun Allah takdirkan menjadi yatim piatu, jangan berduka. Jangan bersedih meskipun barangkali adik-adik melihat enak ya teman saya yang lainnya ketika berhari raya kumpul sama bapak dan ibunya. Enak ya si bulan kalau acara-acara diantar. Barangkali kalian tidak bisa merasakan itu, tapi ketahuilah kasih sayang Allah kepada kalian tidak berkurang. Allah sayang pada kalian, Allah cinta pada kalian. Bukti Allah sayang dan cinta kalian sebagai anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu, Allah hadirkan orang-orang yang hatinya digerakkan sama Allah untuk mendampingi kalian, yang mereka tidak dibayar oleh lembaga manapun. Para donatur yang setia dengan ikhlas membersamai, para pengurus PD Salimah yang hadir. Meskipun kalian tidak ada orang tua yang lengkap, tidak ada ayah, sebagai tidak ada ibu, atau sebagai tidak ada ayah dan ibu, tapi ada Allah yang mengirimkan orang tua yang kalian bisa bersama dengannya. Maka ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan segala keputusan Allah, bersyukur dengan segala ketetapan Allah, maka kita bahagia. Jangan pernah menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa sih kok ayahku umurnya singkat? Ya Allah, kenapa kok ibuku umurnya singkat? Engkau tidak adil. Kenapa orang lain lengkap, orang tuanya bahagia, aku tidak bahagia? Tidak. Allah sayang pada kita. Allah cinta pada kita. Allah cinta, Allah sayang pada kita. Meskipun orang tua kita tidak lengkap. Bukti lain bahwasanya Allah cinta, Allah sayang kepada orang-orang yang ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya ketika ia masih kecil. Allah melalui syariat Islam ini memotivasi kaum muslimin untuk senantiasa membersamai anak yatim. Apa kata Rasulullah SAW? Bahkan buat orang yang ngurus yatim, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku bersama orang yang ngurus yatim, kata Rasulullah, nanti di surga itu begini, kata Rasul. Tahu dek begini maksudnya apa? Tahu maksudnya apa? Jari telunjuk samping dan jari tengah Rasul menunjukkan. Apa maksudnya? Berdekatan. Jadi nanti Rasulullah akan kumpul bersama orang-orang yang ngurus yatim di surga Allah. Baik yang ngurusi memberikan dana sebagai donatur, baik yang ngurusi mereka mengajarkan ngajinya, baik yang memberikan perhatian, nanya kabarnya, membantu ketika sakit. Orang-orang yang mengurus yatim merupakan anak sayangan Allah, nanti dikumpulkan sama Rasulullah di surga. Ini bukti bahwasanya Allah sayang sama kalian. Maka jangan sedih, maka jangan berduka, jangan bersedih, jangan berduka. Allah sayang pada kalian. Tidak semua anak mampu mendapatkan ujian seperti kalian. Ketika Allah menjadikan kalian sebagai anak yatim, Allah menjadikan kalian sebagai anak piatu ataupun yatim piatu, berarti Allah telah tahu bahwasanya kalian itu mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ujian kepada seseorang kecuali Allah tahu orang itu mampu mengemban ujian tersebut. Jadi ketika adik-adik Allah takdirkan tidak punya ayah, berarti Allah tahu adik-adik itu mampu menjalani status. Dan mari sama-sama kita lihat dalam sejarah adik-adik sekalian, ternyata
orang-orang besar dalam sejarah Islam, mereka yang namanya hari ini tercatat sebagai para pejuang, yang namanya hari ini tercatat sebagai orang-orang hebat dalam peradaban dunia, mayoritas dari mereka adalah orang yang Allah takdirkan dalam keadaan yang ini. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadirin sekalian, ketika dia lahir, dia tidak pernah melihat wajah ayahnya. Barangkali sampai ia dewasa tidak tahu bagaimana wajah ayahnya, karena tidak ada kamera yang bisa menggambarkan wajahnya seperti apa. Rasul itu tidak bertemu dengan ayah, hanya mendengar bahwasanya nama ayahnya adalah Abdullah, anak dari Abdul Muthalib, tidak pernah melihat wajahnya. Apakah Allah tidak adil kepada Rasulullah? Tidak. Justru Allah sayang. Mengapa Allah sayang? Status sebagai yatimnya Rasulullah inilah yang menjadikan dia kuat. Dia sadar hidupnya gak boleh bergantung pada orang tua. Sehingga ketika ia tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi orang dewasa, ia menjadi pribadi yang kuat, bukan pribadi yang manja-manja. Allah sengaja menjadikan Rasulullah yatim. Mengapa? Karena Allah ingin Rasulullah kuat. Usia lahir melihat ibu. Lihat bagaimana ujian Allah. Ketika itu tumbuh Rasulullah SAW menjadi anak yang masih balita. Masih balita. Rasulullah dikirim oleh keluarganya ke Bani Sa'ad namanya. Bani Sa'ad untuk apa di sana? Untuk belajar bahasa. Dipisahkan dari ibunya, sehingga Rasulullah diurus oleh ibu angkatnya yang bernama Halimah dari suku Sa'ad, maka dikenal dengan nama Halimah Sa'diyah. Lihat, adik-adik sekalian, Rasul pun tidak bersalah. Setelah itu kembali kepada ibunya, tidak lama ibunya pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah Rasul remaja menjadi anak yang yatim. Apakah Rasulullah bersedih? Bersedih tentu. Fitrah manusiawi ketika kita melihat orang yang kita cintai wafat. Fitrah. Bersedih ketika kita tidak ada ayah dan ibu. Itu fitrah manusia akan bersedih. Tapi Rasulullah tidak menjadikan kesedihan itu yang berkepanjangan. Rasulullah sedihnya cukup dan kemudian kesedihan itu diubah menjadi kebahagiaan. Dia berjuang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dia hari ini. Kaum muslimin, siapa yang tidak mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka adik sekalian, jangan pernah bersedih ketika Allah takdirkan kalian sebagai anak yatim ataupun anak yatim. Mari kita juga belajar kepada seorang ulama besar yang sekarang beliau mazhabnya terbesar di dunia. Indonesia menggunakan mazhabnya, seorang yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir di kota Gaza, Palestina. Dan ketika ia lahir, ia tidak menyaksikan ayahnya karena ayahnya wafat saat dia sedang ada di kandungan ibunya. Statusnya hampir mirip dengan Rasulullah SAW. Nah, ibunya pun tidak bersedih ketika ditinggalkan oleh suami. Dia kuat, dia kokoh. Kemudian membawa Syafi'i hijrah ke kota Makkah. Mendidik Syafi'i dengan luar biasa. Hari ini siapa yang tidak mendengar kebesaran nama Al-Imam Asy-Syafi'i? Seorang anak yatim yang lahir tidak memiliki ayah, yang lahir tidak memiliki harta. Imam Syafi'i itu dikisahkan dalam buku sejarah. Dia itu ngambil lembaran ulang, ngambil lembaran daun, kemudian melihat di kelas, menyaksikan belajar, kemudian pak giginya jarinya digigit, jari telunjuknya digigit. Kenapa digigit? Sampai berdarah, keluar darah. Untuk apa? Darahnya dijadikan pena, dijadikan tinta sama dia. Saking miskinnya Imam Syafi'i. Saking miskinnya Imam Syafi'i, nggak punya apa-apa, sudah yatim, nggak punya harta apa-apa, tapi dia tidak bersedih.
semangat belajar yang tinggi. Sekarang semua penuntut ilmu Islam mengambil ilmu dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Artinya apa? Kalian pun bisa seperti Imam Syafi'i, dan jangan berduka kalau Allah takdirkan kalian menjadi anak yatim atau piatu ataupun yatim. Kita juga belajar kepada seorang anak bernama Muhammad Al-Fatih yang kemudian hari membebaskan benteng Konstantinopel. Meskipun dia anak yang berada di kerajaan, tapi ternyata dia juga anak yang takdirkan dalam keadaan yatim. Ketika Sultan Murad wafat, dia masih belia, maka dia dipilih untuk kemudian meneruskan kesultanan. Akhirnya rasa duka itu pun tidak berkepanjangan. Sekarang namanya